Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bicara masalah akuntansi, membicarakan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ini dimiliki oleh setiap perusahaan. Tiap jenis perusahaan itu selalu menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Laporan laba rugi itu menggambarkan tentang penghasilan yang didapat oleh perusahaan. Kemudian untuk laporan perubahan modal menggambarkan penambahan modal berkat adanya laba. Tetapi kalau perusahaannya mengalami kerugian, maka modalnya akan merosot. Yang ketiga, neraca. Neraca itu menggambarkan harta, utang, dan modal perusahaan. Harta yang dimiliki perusahaan itu terdiri dari harta lancar, harta tetap, ya. Kemudian kewajiban atau utang. Utang itu ada dua, utang usaha, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang, serta modal. Nah, itu. Sekarang akan kita bicarakan tentang penyusunan laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi itu buat dulu nama perusahaannya, terus apa yang kita buat, periodenya kapan. Pendapatannya tergantung dari perusahaan, ada berapa macam pendapatannya. Tuliskan beban minimal yang ada itu beban gaji, beban pemakaian perlengkapan, beban listrik, beban sewa, ada yang beban asuransi, ada yang sewa dibayar di muka, dan sebagainya. Nah, total beban dikurangkan dengan pendapatan. Di sini kalau pendapatannya lebih besar akan mendapat laba, kalau pendapatannya lebih kecil dari beban akan mengalami kerugian. Nah, sekarang dari laporan laba rugi kita pindah ke laporan perubahan modal. Kita lihat modal awalnya berapa, kemudian kita lihat laba. Kalau perusahaannya mendapat laba, maka labanya dikurangi pripe. Selisihnya akan menambah modal, sehingga modal akhirnya lebih besar dari modal awal. Tetapi kalau perusahaannya merugi, maka modal awal dikurangi kerugian, dikurangi pripe, sehingga modalnya mengecil. Tuh. Kemudian kita pindah ke neraca. Neraca ini disusun setelah laba rugi dan perubahan modal, karena di dalam neraca terdapat modal. Nah, di dalam neraca itu terdiri dari aktiva. Aktivanya aktiva lancar dan aktiva tetap. Tapi nanti kalau mau diperluas ada aktiva tetap tidak berwujud. Nah, sekarang aktiva ini ada dua di sini. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Ya, kita jumlahkan berapa jumlah aktiva lancar. Kemudian aktiva tetap itu mulai dari tanah. Kemudian gedung dikurangi akumulasi penyusutan gedung. Kemudian peralatan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian kalau perusahaan punya kendaraan dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan. Aktiva tetap dijumlahkan, ditotal dengan jumlah aktiva lancar, dapat total aktiva. Dalam neraca total aktiva harus sama dengan total pasiva. Nah, sekarang di kolom pasiva itu ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu utang usaha yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Utang listrik, utang gaji, utang sewa, ya. Nah, kita buat jumlah utang lancar. Utang jangka panjang itu utang yang umurnya lebih dari 1 tahun. Utang obligasi, utang hipotek itu jaminannya barang tak bergerak. Nah, kemudian utang jangka panjang dijumlahkan, ditambahkan dengan utang lancar, itu namanya jumlah hutang. Nah,
Modal kita ambil dari laporan perubahan modal. Letakkan di sini, kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan jumlah aktiva. Itu saja. Sekian, terima kasih, tolong dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.